Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai nested loop pada PL/SQL, di mana nested loop merupakan perulangan bersarang yang di dalamnya berisi perulangan dan juga percabangan. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat pola-pola tertentu, contohnya persegi, segitiga, dan juga huruf dengan menggunakan bintang dan juga nested loop. Jadi kita langsung masuk saja pada Visual Studio Code. Untuk langkah pertama dalam pembuatan PL/SQL yaitu pada nested loop, ini yaitu begin. Ini merupakan struktur dasarnya. Begin, lalu ada for, lalu nanti di akhir akan diakhiri dengan end. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat sebuah perulangan ataupun perulangan maksud saya. Ini akan membuat pola persegi, di mana persegi ini memiliki panjang dan lebar yang sama. Sehingga di sini saya buat for i, di mana variabel i in 1 sampai 5, panjangnya adalah 5, ini merupakan baris. Lalu kita buat kolomnya, itu adalah variabel j. Jadi variabel j panjangnya sama karena kita akan membuat sebuah persegi, jadi panjangnya itu sama. Lalu setelah kita memiliki deklarasi variabel i yaitu 1 sampai 5 yang merupakan baris dan juga variabel j 1 sampai 5 yang merupakan kolom, di sini kita tinggal membuat outputnya. Jadi untuk menampilkan outputnya itu dbms underscore output titik put buka kurung. Jadi di sini kita akan menggunakan tanda bintang. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Nah, setelah itu kita tutup looping yang pertama ataupun perulangan yang pertama dengan end loop. Nah, untuk perulangan yang end loop ini mengakhiri perulangan yang di dalam. Jadi selanjutnya di sini kita print lagi di BMS output, yaitu adalah new line, dimana ini akan digunakan untuk membuat garis baru ataupun paragraf baru. Lalu di sini end loop. Ini adalah untuk mengakhiri looping yang di atas. Nah, setelah itu kita masuk ke terminal kita. Nah, di sini letak tugas 2 ini sudah terletak di D lalu di kuliah. Jadi di sini saya hanya tinggal memanggil SQL plus. Lalu setelah masuk ke SQL plus-nya, di sini saya akan menggunakan sysas sysdba karena saya tidak akan menggunakan tabel HR ataupun diagram HR. Passwordnya. Nah, di sini kita sudah connect. Nah, kita di sini kita tuliskan dulu set several output. Ini untuk menampilkan outputnya agar langsung terlihat. Server output on format truncat. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal memanggil tugas 2 SQL ini. Tinggal hanya memanggil di sini dengan cara pakai add, lalu namanya tugas 2 titik SQL. Enter. Maka di sini sudah terbentuk persegi dengan panjang 5 dan juga lebar 5. Karena tadi kita ingin membuat sebuah persegi. Nah, di sini kita bisa merubahnya panjangnya ataupun lebarnya agar terbentuk seperti persegi panjang. Kita contohkan di sini. Misalkan barisnya kita rubah menjadi 3. Maka
Nah, maka barisnya hanya 1 sampai 3 sehingga akan menjadi persegi panjang. Nah, untuk baris itu tadi adalah variabel i dan j itu adalah variabel kolom. Kolom ke samping dan baris itu adalah ke bawah. Nah, selanjutnya setelah membuat persegi, kita akan membuat segitiga menggunakan nested loop ataupun perulangan bercabangan ini. Jadi di sini for i integer 5 sama, lalu di sini untuk j-nya 1 sampai dengan i. Nah, di sini looping, di sini sama. Nah, yang diganti hanyalah pada variabel j, yaitu nilainya 1 sampai dengan i. Sehingga jika kita printkan, maka akan terbentuk sebuah segitiga, di mana segitiga ini merupakan segitiga siku-siku yang berdiri tegak seperti biasa. Nah, di sini kita ingin membuat segitiga ini terbalik. Jadi letaknya terbalik. Ini kan segitiga ini letaknya sejajar ataupun letaknya pas. Nah, di sini ke atas gini. Nah, kita ingin membuatnya terbalik. Nah, ini sangat mudah. Kita hanya langsung menambahkan aja di sini reverse. Kita simpan. Lalu kita panggil lagi di sini, enter. Nah, maka di sini segitiga yang ada sudah terbalik. Kita hanya tinggal menambahkan reverse. Ini merupakan pembuatan segitiga menggunakan nested loop ataupun perulangan bercabang dan tidak menggunakan if. Nah, di sini perbedaannya, kita ingin menggunakan if ataupun percabangan. Jadi nested loop ini perulangan dan percabangan dijadikan menjadi satu. Sehingga kita coba di sini, kita akan membuat sebuah segitiga dengan panjang dan lebarnya segitiga dengan menggunakan percabangan. Di sini 1 sampai 5. Lalu di sini kita buat percabangannya if. Nah, di sini kita tinggal mendeklarasikannya i sama dengan 1 dan ataupun n, j sama dengan 1. Lalu kita menggunakan or. Or. Nah, di sini kita buat lagi untuk i sama dengan 2, maka j-nya ini kecil sama dengan dari 2. Selanjutnya itu adalah i sama dengan 3. Kita copy paste saja. Nah, selanjutnya i sama dengan 3. Untuk j-nya itu adalah kecil sama dengan 3. Begitu juga sampai dengan yang kelima. Nah, di sini or-nya ini dibuang karena dia sudah yang terakhir. Setelah itu kita buat di sini then. Nah, di sini kita sudah menampilkan outputnya itu adalah bintang. Nah, tetapi di sini karena kita tadi menggunakan percabangan if, maka kita harus menampilkan ataupun membuat else. Dimana ketika if tidak terwujud ataupun tidak terjadi, maka dia akan langsung masuk ke else. Untuk else-nya kita isi kosong saja. Lalu untuk percabangannya ini kita akhiri dengan end if. Nah, di sini untuk segitiga menggunakan percabangan dan juga perulangan ini sudah selesai. Dan sekarang kita hanya tinggal memanggil pada terminal kita. Nah, di sini terlihat bahwa kita belum kita belum menyimpannya. Nah, di sini sudah sukses, di mana pada penggunaan untuk perulangan dan percabangan ini sudah sukses, yaitu sudah tampil segitiga
di mana segitiga ini terjadi ataupun dibuat dengan menggunakan perulangan dan juga percabangan. Selanjutnya ada lagi, kita ingin membuat sebuah segitiga. Nah, kita masih menggunakan perulangan dan juga percabangan, tetapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi, ini kita hapus dulu. Nah, untuk yang pertama itu sama, itu reverse-nya belum kita hapus. Karena itu tadi dia kebalik, karena reverse-nya belum kita hapus. Jadi di sini if jika kita buat kondisinya i sama dengan 1 sama seperti tadi dan j sama dengan 1, maka dia akan mengeluarkan output bintang. Nah, ini sama seperti tadi untuk deklarasinya, hanya saja ini dibuat satu persatu dan juga menggunakan else if. Jadi di sini kita menggunakan else if. Selanjutnya itu i sama dengan 2 dan j kecil sama dengan dari 2. Dan kita copy saja. Nah, untuk ke bawah itu sama, itu menggunakan else if. Hanya nanti berbeda pada deklarasinya. Jadi sini kita buat dulu 5. Nah, kita rapikan dulu. Nah, di sini untuk yang pertama ini adalah if 1 dan j sama dengan 1, maka akan mengeluarkan output bintang. Lalu untuk else if yang pertama itu adalah jika i sama dengan 2 dan j kecil sama dengan 2, maka akan mengeluarkan output bintang. Yang ketiga itu sama seperti deklarasi yang tadi, ini 3 dan j kecil sama dengan 3. Lalu yang ke bawahnya itu sama 4, kita tinggal menggantikan saja. Lalu 5 kita simpan. Lalu di sini kita sudah menuliskan else-nya tadi kan. Untuk DBMS-nya kita kosongkan sama, lalu end if dan sebagainya. Lalu di sini kita tinggal coba runkan, maka di sini sudah sukses. Dimana untuk percabangan yang pertama yaitu adalah if sama dengan 1, ini menampilkan bintang yang paling atas. Jadi ketika i-nya sama dengan 1 dan j-nya sama dengan 1, maka dia akan menampilkan bintang 1 buah sini. Nah, ketika i sama dengan 2, i adalah baris, maka ketika i yang kedua, maka kolomnya juga kecil sama dengan 2. Jadi kecil sama dengan 2 itu 2 termasuk. Jadi pada kolomnya ini juga 2. Nah, di sini kita ingin membaliknya tanpa menggunakan reserved. Bagaimana caranya? Mungkin dalam ketika tidak menggunakan reserve, kita harus menuliskan ataupun merubah satu persatu. Jadi di sini kita rubah. Di sini jadi 5, 4, 3, 2, lalu 1. Kita simpan. Lalu kita runkan. Nah, maka di sini sudah terbalik. Maka ketika ini kecil sama dengan, mohon maaf, kita runkan lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Ketika i ataupun baris sama dengan 1, maka j-nya kecil sama dengan 5. Nah, ketika barisnya sama dengan 1, maka kolomnya ini sama dengan 5. Nah, di sini terbukti ketika yang di paling atas ini adalah baris pertama, maka kolomnya ini ada 5. Nah, inilah untuk pembuatan persegi ataupun segitiga dengan menggunakan nested loop dan juga menggunakan percabangan seperti else if dan juga if.
Nah, selanjutnya untuk nested loop sendiri kita bisa membuat ataupun mengcustom menjadi huruf, misalkan huruf S, huruf E dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mencoba membuat huruf E menggunakan nested loop ataupun menggunakan perulangan bercabang. Nah, sebelumnya ini akan saya rubah karena nantinya saya akan membuat sebuah huruf ini ke bawahnya itu sekitar 10, sedangkan ke sampingnya mungkin agar lebih lebar saya akan membuatnya ini 6. Nah, untuk percabangan yang pertama ini adalah jika I kecil sama dengan 2. Nah, ini artinya ketika I, tunggu dulu saya hapus biar nampak. Nah, jika I sama dengan 2, ini artinya berarti jika barisnya itu adalah 2, maka J akan dikeluarkan sama dengan 6, dimana nanti J-nya itu akan full. Kita coba, kita buktikan. Nah, di sini terbukti ketika I-nya ataupun barisnya sama dengan 2, kecil sama dengan 2, maka J-nya itu kecil sama dengan 6, maka akan tampil persegi panjang dengan kolomnya ini ada 6 dan barisnya ada 2. Selanjutnya ketika kita ingin membuat huruf E, kita akan membuat 4 kotak yang di depan sini, ini ke bawah sini. Bagaimana caranya? Kita sama menggunakan else if, lalu kondisinya jika I besar sama dengan dari, berarti di sini adalah baris ketiga. Jadi besar sama dengan 3 dan I kecil sama dengan 4, dan untuk J-nya ini berarti kecil sama dengan 2 karena kita hanya ingin mengisi 2 kolom ataupun dua kolom dari sebelah kiri. Jadi ini N J kecil sama dengan dari 2. Dan kita outputkan put titik put. Nah, kita cobakan untuk kita lihat pada terminalnya. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat 4 peta ini ke bawah sehingga akan membuat huruf E. Nah, untuk membuat huruf E, langkah selanjutnya itu adalah kita membuat garis untuk di bawah yang kotak keempat ini, yaitu adalah kotak kelima dan keenam. Kita akan membuat garis seperti garis yang pertama dan kedua. Nah, bagaimana caranya? Ini sama, kita menggunakan else if. Kita menggunakan else if lagi. Else if, dimana I ini besar sama dengan dari kolom karena ini sudah sampai 4, berarti kolom kelima, dan I kecil sama dengan dari kolom ke-6, dan J ini kecil sama dengan untuk seluruhnya, jadi kecil sama dengan 6. Maka untuk outputnya kita, nah sini sudah kita buat, lalu kita coba runkan pada SQL Plus. Nah, di sini sudah terlihat seperti huruf C. Kita tinggal menambahkan 2 langkah lagi sehingga ini membuat huruf E. Lalu lanjut sama else if kondisinya itu adalah ketika I besar sama dengan baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 7, I besar sama dengan dari 7, dan I kecil sama dengan dari 8, dan J kecil sama dengan dari 2. Maka kita runkan lagi.
agar lebih jelas. Nah, maka di sini sudah tampil 4 titik ataupun 4 bintang seperti yang ada pada baris ketiga dan baris keempat. Selanjutnya langkah terakhir kita tinggal menambahkan satu garis lagi, dimana kita tinggal menambahkan satu percabangan lagi, else if I, yaitu karena ini 8 berarti ini besar dari 9, besar sama dengan 9, dan I kecil sama dengan dari 10, dan J nya ini kecil sama dengan dari 6, maka akan menghasilkan, kita lihat. Nah, di sini sudah kita hasilkan yaitu huruf E, di mana huruf E ini kita buat dari perulangan bersarang ataupun nested loop yang di dalamnya ada percabangan. Nah, itulah tadi contoh-contoh pola-pola yang bisa dibuat menggunakan nested loop. Kita bisa membuat sebuah bangun datar ataupun kita bisa membuat huruf, itu sesuai dengan kemauan kita. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.